Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi. Fungsi nonlinear dalam ekonomi. Nah, meskipun banyak hubungan antar variabel di dalam ekonomi itu bisa diterangkan dengan model linear, namun banyak juga yang lebih realistik dan rasional ditelaah dengan model nonlinear. Nah, bahkan sebagian dari model ekonomi linear yang ada sesungguhnya itu merupakan penyederhanaan dari hubungan-hubungan yang non-linear. Jadi merupakan linearisasi ya dari model non-linear. Nah, fungsi non-linear ini ada beberapa, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi lingkaran, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan membahas fungsi kuadrat ya. Fungsi nonlinear dalam ekonomi, contoh-contoh penerapannya adalah dalam fungsi kuadrat. Nah, penerapan fungsi nonlinear ini bisa juga pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, bisa termasuk juga di dalamnya lah pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Kemudian pada fungsi biaya, kemudian pada fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok, sama kepuasan konsumen. Nah, saya akan tunjukkan penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi, terutama di dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta keseimbangan pasar. Oke, cara menganalisis keseimbangan pasar dari fungsi permintaan dan penawaran yang berbentuk nonlinear ini sama halnya dengan kasus dalam berbentuk linear ya. Hanya saja memang fungsinya adalah fungsi nonlinear. Kalau yang biasanya kalau di fungsi linear ya fungsinya fungsi penawaran maupun permintaannya adalah fungsi linear. Nah, keseimbangan pasar terjadi pada saat kapan? Ya, keseimbangan harga terjadi pada saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Keseimbangan jumlah terjadi kuantitas ya, terjadi pada saat harga permintaan sama harga barang yang ditawarkan sama dengan harga barang demand ya, permintaan. Yaitu ini pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi keseimbangan pasar itu merupakan perpotongan kurva ya kalau kita buatkan di kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti kondisi linear ya. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan produsen berubah. Nah, ini tercermin oleh berubahnya fungsi penawaran, sehingga harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Nah, kalau pajak menyebabkan kan harga naik ya. Kemudian kalau harga naik berarti kuantitas turun ya. Sedangkan subsidi menyebabkan harga turun dan QE-nya naik. Oke, grafik keseimbangan pasar bisa kita buatkan dalam grafik ini ya. Ini adalah untuk supply dan ini penawaran ya, permintaan, demand. Oke, di sini adalah keseimbangan harga ya, keseimbangan harga dan keseimbangan kuantitas. Itu merupakan perpotongan dari fungsi permintaan dan fungsi penerimaan. Nah, contoh soal kita buatkan ini pada keseimbangan pasar. Nah, di sini fungsi berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan produk yang tercipta di pasar jika fungsi permintaan dan penawaran suatu barang diketahui. Nah, fungsi penawarannya adalah min 8 tambah dengan 2B kuadrat dan QD-nya sama dengan 19 dikurang dengan B kuadrat. Nah, kita akan selesaikan soal ini. Oke, yang pertama di sini tadi kan QS-nya adalah min 8 ditambah dengan 2B kuadrat. Nah, boleh kita buatkan keseimbangan harga lah ya. Keseimbangan ya harga pada saat kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Maka boleh kita tuliskan di sini QS sama dengan QD.
keseimbangan harga terjadi ya. Berarti QS-nya adalah min 8 ditambah dengan 2P kuadrat sama dengan 19 dikurang dengan P kuadrat. Ini sama, konsepnya sama dengan di fungsi linear ya, hanya di sini sudah fungsi permintaannya sudah non-linear. Oke, nah kita samain dulu yang variabel P kuadrat, kita pindahin satu ruas menjadi 3P kuadrat sama dengan ini 19, ini pindah ke sini jadi positif ya, 19 tambah 8 berarti sama dengan 27. Berarti dapat dari sini P kuadrat sama dengan 9. Oke, maka P sama dengan berarti adalah P-nya 3. Oke, P-nya 3 karena harga kan selalu positif ya, kita ambil yang positif. Oke, pada saat P sama dengan 3, maka Q-nya sama dengan, kita masukin salah satu ke persamaan ini ya, dengan kita substitusikan P sama dengan 3, berarti min 8 ditambah dengan 2 kali dengan P kuadrat tadi 9. Berarti sama dengan, ini 18 dikurang 8, berarti sama dengan 10. Oke, maka di sini keseimbangan harga terjadi pada saat permintaan barang sama dengan 10 dan keseimbangan kuantitas terjadi pada saat harga barang sama dengan 3. Nah, begitu ya jadi caranya. Oke, demikian penjelasan saya tentang aplikasinya ya dari fungsi nonlinear di dalam fungsi keseimbangan pasar. Thank you.